Saya minta teman-teman untuk berdiri semua. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Oke. Semangat ya. Biar kita mulai 1, 2, 3. Sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, hidung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, hidung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawan dulu. Materi kita hari ini tentang mematuhi aturan di rumah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang peraturan atau mematuhi aturan di rumah. Siapa yang tahu peraturan di rumah itu apa-apa saja? Contohnya, Membersihkan rumah. membersihkan rumah, apalagi mencuci piring, apalagi Menyapu rumah, menyapu rumah. membersihkan Tempat tidur. tempat tidur. Oke. Jadi, peraturan atau aturan di rumah yaitu suatu aturan yang telah disepakati oleh anggota keluarga. Dan keluarga yang mengajarkan kepada anak-anak yang harus dan apa yang boleh dilakukan di rumah dalam hubungan dengan anggota keluarga. Nah, siapa contoh-contoh aturan di rumah? Coba sebutkan. Menjaga kebersihan, Menjaga kebersihan, Merapi tempat tidur. merapi tempat tidur. Merapikan Apa Kevin? bangun tidur tepat waktu, Bangun tidur tepat waktu, apa lagi? Belajar di jamnya belajar. Oke, apa lagi? Tidur sesuai jam yang ditentukan oleh ibu. Oke, apa lagi? meminta izin saat keluar rumah ibu. Oke, dan banyak lainnya. Makan yang dengan tertib ibu. Oke, jadi yang kalian sebutkan itu semua adalah contoh aturan di rumah. Nah, ada juga manfaat dari aturan-aturan yang ada di rumah. Coba sebutkan apa manfaatnya. Membuat kamu menjadi lebih disiplin di rumah. Oke. Mematuhi aturan rumah ibu. Oke, apa lagi? Menjadikan anggota keluarga lebih bertanggung jawab ibu. Oke. Jadi, manfaat aturan di rumah yaitu yang pertama, membuat anggota keluarga menjadi lebih disiplin di rumah. Menjadikan anggota keluarga lebih bertanggung jawab di rumah. Yang kedua, mematuhi aturan rumah merupakan salah satu bentuk bukti kepada orang tua. Bentuk bakti kepada orang tua. Yang ketiga, setiap anggota keluarga akan lebih disiplin. Yang keempat, rumah akan lebih rapi dan bersih. Dan yang terakhir, kehidupan penghuni akan lebih tentram dan harmonis. Nah, jika peraturan di rumah tidak dipatuhi, tidak akan terjadi pertengkaran antara anggota keluarga. Apa saja akibat jika tidak menaati aturan di rumah? Suasana menjadi tidak nyaman. Suasana menjadi tidak nyaman, apalagi? Terjadi perkelahian antara adik dan kakak saudara. Apalagi? Menjadi berantakan ibu. Oke, apalagi? Kekerasan rumah tangga ibu. Apalagi kekerasan rumah tangga, apalagi? Pekerjaan tidak cepat selesai. Oke, jadi semua jawaban dari kalian benar. Nah, saya minta satu orang untuk maju ke depan. Saya minta Kelvin. Papan. Baca contoh. Baca semua. Kegiatan. Aku adalah seorang pelajar yang masih bersekolah dan tinggal di daerah Kota T. Namaku Afri. Harus Sekarang dengar. aku sudah kelas 3
di SD Karate, rute yang 1. Setiap hari aku bangun jam 5 pagi. Setelah bangun aku langsung berdoa, kemudian merapikan kamar dan membantu membersihkan rumah. Mulai dari menyapu area di dalam rumah hingga halaman depan. Aku mempunyai seorang adik yang bernama Kevin. Dia juga masih bersekolah dan sekarang sudah kelas 2 SD. Dia selalu bangun pukul 6.15 pagi, yang membuatnya terlambat untuk bersiap-siap ke sekolah. Saat bangun, ia jarang merapikan tempat tidur. Aku selalu membantunya untuk merapikan tempat tidurnya dan mempersiapkan peralatan sekolahnya, sembari ia mandi dan ibuku menyiapkan bekal untuk kami. Kami berangkat ke sekolah pukul 7 tepat, karena menunggu adikku bersiap-siap. Tepat pukul 1 tepat atau jam 1 siang kami pulang dari sekolah. Setelah sampai di rumah, aku langsung bersih-bersih dan mengganti seragam sekolahku dengan pakaian harian ketika di rumah. Sedangkan adikku langsung nonton TV, yang membuat ibuku selalu menegur adikku agar terlebih dahulu mengganti seragam sekolah dan makan siang. Setelah makan, biasanya kami disuruh untuk tidur siang atau beristirahat. Ketika malam, aku selalu membantu adikku mengerjakan tugasnya. Selesai mengerjakan tugas tepat pukul 9 malam, kami pun langsung tidur. Terima kasih, Bapak. Nah, jadi itu tadi contohnya ya. Saya minta bagi ke dalam 2 kelompok. Saya sudah buat soal kuis ya. Jadi bagi dalam 2 kelompok. Nah, saya akan memberikan pertanyaan. Setiap kelompok diberi waktu yang sama untuk menjawab pertanyaan. Nanti saya baca pertanyaannya, habis itu kalian menjawab. Dengar sini, Bapak. Nah, yang kedua, setiap kelompok dapat menjawab pertanyaan setelah soal dibacakan ya. Nah, dalam babak tepat dan tepat, kelompok mengajukan tangan terlebih dahulu. Nah, di sini sebentar ada pertanyaan wajib dan ada pertanyaan rebutan. Jadi nanti ini soal tes cerita itu sebentar, itu menjadi soal ini sebentar, soal kuis. Nah, oke, sekarang saya berikan pertanyaan. Oke, kelompok 1 Effendi dengan Afri, kelompok 2 Baban dengan Kelvin. Nah, pertanyaan untuk kelompok 1. Berdasarkan cerita kegiatanmu, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Afri di rumah setelah bangun pagi hari? Ya, Afri jawabannya? Membersihkan tempat tidur ibu. Tepuk tangan, 100 poin untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2, aturan-aturan apa saja yang ada di rumah Afri? Bangun tepat waktu, Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 lagi. Menurutmu, apakah Afri sudah mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah? Sudah ibu. Oke, ya, untuk kelompok 2, apa yang dilakukan oleh Afri dan Baban setelah pulang sekolah? Mengganti seragam sekolah, Ibu, dengan pakaian rumah. Jadi skornya sama ya. Kalau kelompok 1 skornya 200, kelompok 2 juga skor 200. Nah, sekarang ini pertanyaan rebutan. Yes. Kalau misalnya tahu jawabannya, angkat tangan ya. Ya, Ibu. Apa manfaat bagimu ketika kamu menaati aturan di rumah? Angkat tangan yang bisa jawab. Damai dan tentram, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kedua, Ya, Kak. apa akibat ketika kamu tidak menaati aturan di rumah?
Kelompok 2 Ibu. Jawabannya? Hidup kita berantakan Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami menang, Ibu. Yang ketiga, selain yang ada di cerita kegiatanmu, aturan apa saja yang ada di rumah kalian? Kami Ibu. Ya, kelompok 2. Peraturan di rumah kami Ibu, kalau Ibu sedang memasak, kita bisa mencuci piring Ibu. Oke, dan pertanyaan yang terakhir, kelompok 1, kenapa diam sekali kelompok 1 ini? Bodoh mereka itu. Apa bagi kelompok 1 Ibu? Yang pertanyaan yang terakhir, menurutmu berdasarkan cerita kegiatanku, siapa tokoh yang paling menaati aturan di rumah dan mengapa? Afri Ibu. Mengapa? Karena dia mematuhi semua peraturan yang disepakati oleh keluarga Ibu. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu, kelompok 2 yang paling banyak jawab, Ibu. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi kesimpulannya, tata tertib merupakan sebuah aturan yang harus dipatuhi. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Apabila kita melanggar tata tertib rumah, kita akan mendapatkan sanksi seperti dimarahi orang tua, hidup menjadi tidak tenang, hidup menjadi tidak beraturan, dan masih banyak lainnya. Jadi, sudah mengerti semua toh? Sudah Ibu. Oke,